Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, KPTV yang berbahagia tentunya, yang dirahmati Allah, yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di channel KPTV. Hari ini kita akan melanjutkan menggapai cita-cita dan impian setelah sempat beberapa bulan vakum ya. Jadi kita coba berusaha lagi. Kita akan coba mentargetkan sebanyak-banyak sholawat. Mudah-mudahan bisa dapat 100.000 sholawat sehari. Semuanya itu hanya diusahakan agar kita bisa menggapai impian kita ya, dan menggapai impian lewat sholawat mudah-mudahan dikabulkan ya. Nah, sambil kita baca sholawat bareng, kita sambil juga dengar ceramah-ceramah dari channel-channel YouTube ya, yang faedah-faedah sholawat, dan kita membaca sholawatnya tentu saja sholawat Jibril ya. Oke, kita baca sholawat Jibril. Nah, oke, bareng-bareng kita baca sholawat Jibril. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bareng-bareng menggapai impian kita dengan membaca sholawat Jibril. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kemuliaan sholawat adalah nanti ketika sakratul maut. Itu disampaikan Habib Abu Bakar. Kalau sudah orang sakratul maut ini, ya Allah hadirin, hari yang paling genting buat kita semua. Kita hari-hari biasa 1-2 setan yang goda. Tapi kalau sudah sakratul maut, itu disebutkan Habib Abu Bakar mengatakan 70.000. Dan setan mengerahkan semua daya upayanya untuk membuat orang itu mati su'ul khotimah. Ini menakutkan. Sudah begitu ditambah lagi malaikat Israel ketika menyambut nyawa, sakit hadirin. Jangan lagi kita, Nabi ketika ditanya bagaimana rasanya ketika engkau dicabut nyawamu wahai Nabi, beliau menjawab rasanya seperti dikulitinya hewan hidup-hidup, nggak pakai disembelih. Itu sakratul maut. Setan mengerahkan semua daya upaya. Jangan lagi kita mau merasa aman. Ya kalau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kita Imam Malik, tahu Imam Malik? Ketika sakratul maut didatangi setan, didatangi murid-muridnya mengatakan la ilaha illallah, kata Imam Malik, la, enggak. Imam, la ilaha illallah, enggak. Nangis muridnya Imam Malik ketika ditalkin bilang tidak. Kemudian ketika beliau sadar, orang meninggal itu kadang sakratul maut, kadang sadar, kadang sekarat, kadang sadar, selalu seperti itu. Kemudian pas sadar muridnya berkata, Imam, kenapa? Tahu enggak kau ketika tadi aku katakan, aku talqin la ilaha illallah, kau berkata tidak. Beliau mengatakan, saya enggak mengatakan tidak kepadamu, tapi aku berkata kepada syaitan yang datang kepadaku dan berkata, engkau adalah orang yang soleh, kau berhasil dalam hidupmu wahai Imam Malik. Beliau berkata, tidak, jangan kau tipu daya aku. Kalau kau mengatakan kau orang soleh, iya aku orang soleh, berarti aku ujub meninggal dalam keadaan penyakit hati. Maka beliau mengatakan tidak. Niku Imam Malik, apalagi Haji Malik hadirin. Mana mau aman kita sakratul, apalagi 70.000 malaikat, 70.000 setan. Orang-orang kayak kita ini nggak usah 70.000 setan, setengah setan cukup hadirin. Kadang-kadang setan aja kalah sama kita. Hadirin, terus gimana sakratul maut seperti itu? Padih sakratul maut, setan banyak. Mereka orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad mendapat kemuliaan dengan hadirnya rauhaniyatu Rasulullah bersama orang-orang yang ketika sakratul maut setan lari. Sakratul maut setan lari, tapi tetap namanya sakit ya sakit hadirin. Wong Nabi aja ketika diambil nyawanya oleh Israel seperti apa? Kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi kata ulama, jangan khawatir, Rasulullah hadir, wajahnya yang indah akan menjadi pemandangan orang yang sakratul maut.
Kalau wanita melihat wajah Nabi Yusuf, tangan terpotong tanpa sadar, umat Nabi Muhammad sakratul maut yang pedih tidak akan terasa karena indahnya wajah Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallam. Kemuliaan yang sholawat kepada Nabi Muhammad. Belum cukup hadirin, meninggal setelah itu dikubur. Ketika dikubur, Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan, seperti dikutip dalam kitab Fathul Mu'in, di syarahnya I'anatul Talibin ada hadis yang menyebutkan, man aktsara minas sholati alayya fi hayati amarallah jami' makhlukatihi an tastaghfir lahu ba'da mamati. Orang yang hidup di dunianya sering sholawat kepada Nabi Muhammad, maka kalau meninggal dunia Allah akan memerintahkan semua makhluknya senantiasa beristighfar untuk hamba yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, untung kita sholawat keliling. Setiap daerah yang kita sholawat ini semua nanti akan sholawat, akan istighfar untuk kita ketika meninggal. Beruntung, makanya pindah-pindah terus kemana-mana. Semakin banyak tempat yang kita sholawati, semakin banyak yang menjadi saksi dan akan mengistighfarkan kita nanti ketika mati. Terus ini dikubur, enak kan? Bayangin, sholawat itu hidup enak, sakratul maut enak, ketika dikubur juga enak, sampai dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, hadirin, manusia dibangkitkan itu mau apa? Hari yang menakutkan tersebut gak ada yang aman kecuali yang dekat dengan Nabi Muhammad. Memperbanyak sholawat, manfaatnya salah satunya agar kelak kita di hari kiamat dibangkitkan di barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di hari kiamat orang semuanya merasa ketakutan, satu sama lain cari pertolongan, cari perlindungan. Namun kalau kita berada di samping beliau, berada di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, karena kita berada di samping satu-satunya manusia yang kelak akan berkata, ana laha, hanya saya yang bisa menolong, hanya saya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada segenap umat manusia. Allahumma shalli wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Makanya Allah janjikan, siapa yang sholawat pada Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli. aku bersolawat padanya 10 kali. Langsung disolawati Allah kita 10 Sallallahu. kali, dikasih rahmat, ampunan, sak macam itu. Terus bolongan, wena. Makanya amal yang paling wena itu sepanjang zaman, masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa tua, masa hampir mati, sholawat. Ya kan ada usia hampir mati, usia 60 tahun ke atas, usia hampir mati, sadaro, ojo tersinggung. Dan 60 tahun ke atas usia hampir mati. Kata para ulama, amalannya adalah sholawat. Berbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan itu kita akan terjalin hubungan dan kedekatan, kecintaan dan mengidolakan. Dan dengan cintanya kita kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah akan terbawa dalam mimpi kita. Rasulullah akan hadir dalam mimpi kita. Sebagaimana satu perempuan ibu-ibu datang kepada salah satu ulama di Suriah, dia nangis. Ulama ini heran, ibu ini nangisnya dahsyat sekali. Apakah dia ini selingkuh, ataukah dia membunuh anaknya, atau apa? Diajak ngobrol, nangis saja, dibiarkan sampai selesai tangisannya. Lalu ditanya oleh ulama ini, wahai ibu, ada masalah apa? Ya, saya punya masalah besar, wahai syekh. Apa masalahnya? Masalahnya saya sudah 3 hari tidak mimpi Nabi Muhammad. 3 hari saya sudah tidak mimpi Nabi Muhammad. Syekh ini jadi bingung. Mungkin dalam hatinya, saya saja tidak berani ngomong seperti itu, kok ente bilang saya sudah 3 hari tidak mimpi Nabi Muhammad. Sehingga dia bertanya, wahai ibu, sebentar saya mau nanya, jadi ibu selama ini mimpi Nabi? Ibu itu bilang ya. Setiap malam mimpi Nabi? Ya. Sallu ala Nabi. Ibu-ibu, perempuan, tiap malam tidur mimpi Nabi Muhammad SAW. Lah kita yang laki,
Sudah berapa kali mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh ini, Bu, lupakan. Saya ingin langsung tutup poin kepada ibu sebelum saya mencarikan solusi tentang masalah itu. Saya mau nanya kepada ibu, ibu punya amalan apa sampai setiap malam tidur bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata ibu ini, saya tidak punya amalan khusus ya Syekh, terkecuali saya dari mulai kecil sebelum balik oleh Abah dibiasakan, dihimbau, disupport, bahkan diapresiasi kalau saya membaca salawat dalam jumlah yang banyak. Sehingga dari mulai kecil saya selalu membaca salawat dalam jumlah yang banyak. Dan mulai saat itu saya setiap malam bermimpi Rasulullah. Sampai 3 hari kemarin saya tidak lagi bermimpi Rasul. Kata ulama ini, ibu berapa baca salawatnya setiap hari? Dia bilang, saya punya kebiasaan membaca salawat kepada Rasulullah setiap hari tidak kurang dari 15.000 kali. Tidak kurang dari 15.000 kali. Itu bacaan salawat saya. Saya sambil masak baca salawat, sambil nyapu baca salawat, duduk baca salawat, ini baca salawat, tidak putus. Setiap hari 15.000 kali membaca salawat kepada Rasul. Ibu, saudara, dan kita sebagai bapak berapa kali baca salawat kepada Nabi? Nabi mengatakan, akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Ketika kita tidak mampu membuktikan kebenaran cinta kita kepada Nabi Muhammad, tapi kita sama seperti Abu Nawas mengatakan, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aku ala naril, pengen sorga tapi takut neraka, cuman tidak bisa beramal seperti amal ahli sorga. Pengen dicintai dan mencintai Nabi, tapi tidak mampu untuk melakukannya. Tapi tidak mau jauh dari Nabi, harus dekat hari kiamat. Apa solusinya? Satu, kata Nabi SAW, orang yang banyak membaca salawat kepadaku, maka dialah orang yang akan paling dekat dengan aku di hari kiamat. Dekatnya seseorang dengan Nabi di hari kiamat adalah keselamatannya, surganya, ampunannya, dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat itu keutamaannya besar dan juga manfaatnya di dunia dan akhirat itu juga sangat banyak bagi mereka yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini satu-satunya amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala melakukannya sebelum memerintahkannya kepada kita sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya selalu senantiasa tiap waktu, tiap saat bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab seseorang akan diberi petunjuk oleh Allah sebelum meninggalnya, dia akan melihat surga. Sebelum meninggal melihat surga. Dan disebutkan ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Musa, bahwa orang kalau mau yang istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebelum dia meninggal dunia akan diberi petunjuk tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang yang ahli beribadah, ahli sholawat, ahli sholat, ketika akan meninggal dunia dia melihat tempatnya di surga, maka seseorang yang ahli maksiat juga melihat tempatnya di neraka, wal'iyadzubillah. Melihat. Makanya ada orang yang meninggal itu dengan tersenyum, ada juga orang yang meninggal dengan menjerit, menangis, meraung-raung. Kenapa? Karena dia melihat tempatnya yang akan dituju. Lari tidak mungkin, karena sudah jaminannya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap manusia, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan kemudian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang matinya husnul khotimah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
siapa orang dalam kesulitan hajatnya, maka hendaknya dia memperbanyak salawat kepadaku. Allahumma salli wa sallam ala Karena sesungguhnya salawat kepadaku akan membuka segala kegundahan hati, kesedihan hati, kesusahan. Dan salawat kepadaku akan menjadikan rizki berlimpah dan semua hajat terselesaikan. Karena itu semoga yang menghadiri majlis ini semua hajatnya disampaikan oleh Allah. Semua kesusahannya diganti dengan kegembiraan oleh Allah. Semua cita-citanya disampaikan oleh Allah berkat Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallam. Tahuilah bahwa salawat kita, salawat rindu, salawat cinta kepada beliau akan menghasilkan kita bersama beliau nanti di hari kiamat. Fa innahu lan yusalliya ahadun illa uridat salatuhu alayya hina yafrugha minha. Faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bersalawat kepada aku kecuali salawatnya dikirimkan oleh Allah kepada aku ketika selesai mengucapkannya. Dan sesungguhnya siapa orang yang menjadi terbanyak salawat kepada aku berarti akan menjadi terdekat dengan aku nanti di hari kiamat. Karena itu niatkan semenjak masih ruh ada di tubuh kita, memperbanyak salawat kepada Nabi untuk nanti di hari kiamat bisa dekat dengan Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallam. Tidak ada yang lebih istimewa daripada Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallam. Kalau anda nanti masuk surga, mudah-mudahan semuanya masuk surga Allah, baru anda akan mengetahui segala kenikmatan surga. Tidak bisa mengalahkan kenikmatan dekat dengan Nabi Muhammad. Segala kenikmatan yang ada di surga tidak ada bisa mengungguli daripada memandang, mendengarkan dan bersama Muhammad Rasulullah. Begitulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau selalu memohon surga kepada Allah bukan karena makanan yang lezat di dalamnya, bukan karena minuman yang nikmat di dalamnya, bukan karena pemandangan yang indah di dalamnya, bukan karena bidadari cantik, gedung yang mewah yang mentereng di dalamnya, tetapi beliau memohon kepada Allah masuk surga karena ingin dekat dengan Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallam. Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbiha khayyama. Surga tidaklah membuat aku tertarik, tidaklah membuat aku rindu untuk memasukinya kecuali karena di dalamnya ada Muhammad Rasulullah kekasihku, kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sekalipun masuk surga, kalau jauh daripada Nabi Muhammad, maka anda tidak akan merasakan nikmat yang luar biasa. Karena dekat dengan Rasulullah adalah inti daripada segala kenikmatan, dan itu semuanya bisa kita capai. Tidak sulit asal kita selalu mengaturkan salawat dan salam kepada beliau, maka kita menjadi orang yang paling dekat dengan beliau nanti di hari kiamat.
salah satu amalan yang saya ingin selain apa yang saya sampaikan, amalan ini mohon diberikan perhatian lebih banyak. Sederhana, mudah, tapi manfaatnya luar biasa. Amalan itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya tidak minta anda bersalawat seperti biasa. Saya yakin Bapak Ibu suka bersalawat. Tapi kali ini saya ingin anda membawa salawat kepada Rasul dengan penuh rasa cinta. Demi Allah jamaah sekalian, tidak ada di antara kita yang bisa dan mampu membalas kebaikan Nabi Muhammad untuk kita semua. Salawat kepada Nabi Muhammad, satu kali salawat kita dapat 10 kali rahmat. Ini baru satu kali, dapat 10 kali rahmat. Wah, masalah. Nabi Muhammad menjadi Nabi kebanggaan kita, rahmatan lil alamin, termulia akhlaknya. Yang paling mulia akhlaknya terhadap istrinya itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam saya suka minta maaf sama istri saya. Saya sampaikan, mohon maaf, saya belum mampu menjadi semulia akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang termulia akhlaknya terhadap istrinya Nabi Muhammad. Makanya kata Rasulullah di hadis yang sahih, ahsanun nasi akhlaqan ahsanukum li ahli. Yang paling laki-laki yang termulia adalah laki-laki yang termulia akhlaknya terhadap istrinya. Dan Rasul juga bersabda, dan akulah yang termulia terhadap istri-istriku. Nabi Muhammad itu bukan hanya dengan salawat kita dapat 10 kali rahmat, tapi kita dengan bersalawat kepada beliau dijamin kita dapat syafaat beliau di hari kiamat. Bahasa syafaat yang kita semua sudah tahu, semua berkeinginan mendapatkan syafaat dan semua berdoa mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu belum tahu sejauh mana kemuliaan syafaat yang kita tunggu yang diberi nanti oleh Rasulullah SAW. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah langkah yang kita harapkan, bukan hanya umat Islam, bahkan seluruh umat, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, seluruh manusia di hari kiamat mengharapkan syafaatnya yang disebut dalam hadis Asy-Syafa'atul Kubra, syafaat yang paling agung yang Allah izinkan Nabi Muhammad untuk diberi kepada seluruh manusia, yang Islam maupun yang tidak Islam. Karena di saat hari kiamat seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh manusia, bahkan bangsa jin, semuanya berdiri habis dibangkit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya berdiri di hadapan Allah menunggu hisab dimulai lebih dari 50.000 tahun. Bisa enggak terbayang berdiri berapa lama? 50.000
50.000 tahun. Dan semuanya keadaan laki dan perempuan sebagaimana baru dilahirkan. Bisa enggak Bapak Ibu terbayang? Sekarang mohon maaf, ibu-ibu yang begitu berjilbab, pakaiannya yang rapi dan sopan, Masya Allah, tertib, bersih, make up, cerah mukanya, bisa menarik perhatian. Betul enggak? Bagaimana di hari kiamat? Semuanya di satu tempat disamakan, laki sama perempuan campur, dan semuanya dalam keadaan sebagaimana baru dilahirkan, tidak berpakaian apa-apa. Ketika Rasul menceritakan kepada Siti Aisyah pun kaget. Ya Rasulullah, laki dan perempuan sama-sama. Kefikiran Siti Aisyah kemana? Malu dilihat oleh orang. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, di saat itu kesibukan manusia pandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggu hisab, lebih daripada kefikiran yang lain. Bisa enggak terbayang? Saya yakin tak bisa terbayang. Mohon maaf, apapun kesibukannya, biarpun dahsyat yang menarik perhatian, tetap ada kesempatan masih cuci mata. Betul enggak? Tapi kalau di hari kiamat, beda keadaan. Apapun yang saya jelasin, tidak akan mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan. Karena itu bukan dahsyat lagi, tapi di luar batas kemampuan kita. Makanya Siti Aisyah sebagai manusia wajar kalau terkejut. Ya Rasulullah, kami dan laki-laki sama-sama. Rasul maklumi fikiran Siti Aisyah sebagaimana memaklumi fikiran kita yang sama. Tapi ternyata kalau di sana beda. Makanya di saat itu belum lagi matahari didekatkan. Disebut dalam hadis mil, 1 mil. Di dalam satu hadis 1 mil adalah, kalau untuk dalam mata itu kan berapa ukurannya? Berapa senti? Sangat kecil. Betul? Kalau dalam bahasa Arab itu namanya mil. Berarti ukuran nanti di hari kiamat kita berdiri 50.000 tahun dan matahari ini dekat seperti ini. Di riwayat mil bukan yang itu maksud, tapi adalah ukuran perjalanan 1 mil. Kira-kira 1 mil cukup jauh? Sama, kurang lebih berapa kilo? 1,5 kilo? Ya, kurang lebih 1,5 kilo. Sekarang jutaan kilometer kita merasa panas. Sudah ada AC, sudah ada kipas, sudah ada hujan, sudah ada ini, tapi merasa begitu panasnya. Itu jutaan kilometer. Bagaimana kalau 1,5 kilo? Makanya Rasul menggambarkan nanti di hari kiamat, yang biasa di dunia kalau kita keringat dari atas ke, kalau di hari kiamat terbalik, keringat kita dari bawah ke atas. Ini tergantung dosa kita. Kata Rasulullah, ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke paha, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke dadahnya, ada yang sampai ke lehernya, bahkan ada yang sampai merasa sudah sesak nafas, ingin melamatkan diri supaya tidak tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Dalam keadaan itu 50.000 tahun. Di situ manusia sudah merasa gelisah,
sudah cukup merasa tersiksa. Semua larinya. Penolong siapa yang bisa menolong kita? Kita minta tolong kepada siapa yang bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah supaya mulai hisab, karena sudah kita tidak kuat lagi. Semuanya larinya kepada Nabi. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya jawab yang sama. Nafsi, nafsi. Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkan diriku sendiri. Tak ada yang urus anak, isteri, suami, keluarga, apalagi manusia lain. Sama keluarganya saja dia lari. Tak ada. Nafsi, nafsi. Diri sendiri, ya Allah selamatkan. Diri sendiri, ya Allah selamatkan. Diri sendiri, ya Allah selamatkan. Nabi Adam jawab begitu. Suruh, barangkali Nabi Nuh bisa bantu kalian. Datang kepada Nabi Nuh, nafsi, nafsi. Allahumma sallim, sallim. Datang kepada Nabi Musa, nafsi, nafsi. Allahumma sallim, sallim. Datang ke Nabi Isa, nafsi, nafsi. Allahumma sallim, sallim. Sampai terakhir Nabi Isa berkata, ada satu saya rasa dan yakin, dialah yang bisa memberi bantuan. Dia tunjukkan, itu dia, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan semua manusia ini aja sekarang yang masih hidup berapa miliar, kita tidak bisa dihitung berapa jumlah penduduk bumi. Bayangkan dengan umat terdahulu semua dikumpulkan dan semua menarah satu arah kepada Nabi Muhammad minta tolong. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Habib Allah, tolong syafaatkan. Barangkali dengan bantuanmu, doamu, syafaatmu bisa ini mulai dihisab supaya terselesai siksa yang kita hadapi. Begitu mereka datang, apa jawab Rasulullah SAW? Allahumma Salim, salim. Ummati, Ummati. ummati. Ya Allah selamatkan umatku, umatku. Fikirannya umat, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan orang tua. Alhamdulillah. Akan membuka segala kegundahan hati, kesedihan hati, kesusahan. Dan salawat kepadaku akan menjadikan rizki berlimpah dan semua hajat terselesaikan. Karena itu semoga yang menghadiri majlis ini semua hajatnya disampaikan oleh Allah. Semua kesusahannya diganti dengan kegembiraan oleh Allah. Semua cita-citanya disampaikan oleh Allah berkat Muhammad Rasulullah. Allah. Tahuilah bahwa salawat kita, salawat rindu, salawat cinta kepada beliau akan menghasilkan kita bersama beliau nanti di hari kiamat. Fa innahu lan yusalliya ahadun illa uridat salatuhu alayya hina yafrugha minha. Faman kana aktharahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bersalawat kepada aku kecuali salawatnya dikirimkan oleh Allah kepada aku ketika selesai mengucapkannya. Allahumma salli alaihi wasallam. Dan sesungguhnya siapa orang
yang menjadi terbanyak salawat kepada aku berarti akan menjadi terdekat dengan aku nanti di hari kiamat. Karena itu niatkan semenjak masih ruh ada di tubuh kita, memperbanyak salawat kepada Nabi untuk nanti di hari kiamat bisa dekat dengan Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang lebih istimewa daripada Muhammad Rasulullah. Kalau anda nanti masuk surga, mudah-mudahan semuanya masuk surga Allah, baru anda akan mengetahui segala kenikmatan surga. Tidak bisa mengalahkan kenikmatan dekat dengan Nabi Muhammad. Segala kenikmatan yang ada di surga tidak ada bisa mengungguli daripada memandang, mendengarkan dan bersama Muhammad Rasulullah. Begitulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau selalu memohon surga kepada Allah bukan karena makanan yang lezat di dalamnya, bukan karena minuman yang nikmat di dalamnya, bukan karena pemandangan yang indah di dalamnya, bukan karena bidadari cantik, gedung yang mewah yang mentereng di dalamnya, tetapi beliau memohon kepada Allah masuk surga karena ingin dekat dengan Muhammad Rasulullah. Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbiha khayyaman. Surga tidaklah membuat aku tertarik, tidaklah membuat aku rindu untuk memasukinya kecuali karena di dalamnya ada Muhammad Rasulullah kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sekalipun masuk surga, kalau jauh daripada Nabi Muhammad, maka anda tidak akan merasakan nikmat yang luar biasa. Karena dekat dengan Rasulullah adalah inti daripada segala kenikmatan, dan itu semuanya bisa kita capai. Tidak sulit asal kita selalu mengaturkan salawat dan salam kepada beliau, maka kita menjadi orang yang paling dekat dengan beliau nanti di hari kiamat. Nabi Muhammad itu masalah. Dia buka kamarnya, dia lihat Rasulullah itu. Bahkan sampai dalam riwayat lain, orang-orang yang ada di depan itu walaupun tidak melihat Rasulullah, tidak bisa lihat, tapi sampai Syekh Sultanah membuktikan, dengar no ya suara Rasulullah, entah ini, dengarkan suara Rasulullah. Ya Rasulullah, ini fulan bin fulan punya masalah ini, punya masalah ini, punya masalah ini, punya masalah ini. Rasulullah jawab, dia suruh ke sini, dia suruh berobat ini, dia suruh begini, dia suruh begini, dia suruh begini. Sampai saking mulianya Syekh Sultanah itu bisa sampai seperti kita ini umatnya Rasulullah, yang kita ini terus terang sekali lagi, kita ini tidak punya amal yang bisa kita banggakan sedikit pun, apapun itu, kita ini tidak ada yang bisa kita banggakan dari amal-amal kita. Maka salah satu yang kita bisa banggakan dari amal kita, menunjukkan kedekatan kita sama Rasulullah ini, kita tidak bisa banggakan sholat. Itu ada sampai satu ulama itu mimpi ketemu sama Rasulullah, Rasulullah itu melengos, tidak lihat aja. Sampai ulama ini, Rasulullah saya mau salam. Rasulullah melengos. Rasulullah kau tidak kenal saya kan umatmu, katanya engkau sama umatmu ini seperti ayah sama anaknya, kenal? Iya betul, tapi saya tidak kenal kau siapa. Kau belum kenalan sama saya. Bangun tidur nangis orang. Oh salah saya ini apa? Saya ini apa? Diteliti amalan dia. Ternyata dia ini tidak sholawat sama Rasulullah dalam keseharian. Tidak ada amal sholawat sama sekali. Ya cuma di dalam sholat saja yang wajib-wajib saja. Maka akhirnya orang ini mulai hari itu ditarget, saya harus sholat sama Rasulullah 100 kali, sampai 1000 kali, sampai akhirnya dia mimpi Rasulullah lagi. Rasulullah ngomong sama dia, ya sekarang baru kenalan sama dia. Menunjukkan bukan Rasulullah tidak kenal sama umatnya, tapi umatnya itu butuh Rasulullah. Karena kalau satu dunia ini tidak ada yang sholawat sama Rasulullah, Quran yang menyatakan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau satu dunia tidak ada yang sholawat, tidak ada masalah. Rasulullah makomnya tetap tinggi. Nah, terus yang butuh sholawat itu siapa? Ya kita, baliknya ke dunia. Yang butuh sholawat itu ya kita sendiri.
Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup maka yang paling penting memang khususnya di bulan Rabiul Awal ini kita bahagia dengan kelahiran Rasul. Kita senang dan mengingat walaupun kita baca kitab Maulid, entah Simtuduro, entah Tiba, entah Berganti, entah apapun. Semuanya baik, semuanya bagus, dia ulangi, semuanya menceritakan tentang Rasulullah itu tidak ada yang tidak bagus. Pokok kita harus berbahagia, paham atau tidak paham artinya kita senang. Karena sampai dikatakan Abu Lahab saja ketika kelahiran Rasulullah dia bebaskan bujaknya Suwaid al-Aslami. Hingga Suwaid al-Aslami itu sempat jadi ibu susunya Rasulullah. Allah itu Abu Lahab itu setiap hari Senin malaikatnya rolasan. Prai tidak berpuji Abu Lahab. Karena sempat senang dengan kelahiran kalimat sempat senang dengan kelahiran Rasulullah sekali. Wakif dengan umatnya yang senang terus dengan kelahiran Rasulullah. Ya, insya Allah kita ini bukan terus kita menyombongkan diri kita, tapi kita bangga dengan adanya Rasulullah. Kelahiran anaknya saja senang. Beliau katakan tidaklah kalian memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wa yukthir, perbanyak. Bukan diperintah ke sholawat. Tidaklah kalian memperbanyak. Makanya kalau di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa pakai fi'il mudhari'? Kenapa pakai fi'il mudhari'? Dikarenakan kalimat ini lil istiqbal, artinya sedang. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak berhenti. Makanya di hadis lain, akhiru sholat ala nabi. Perbanyaklah kalian berselawat kepada Nabi di semua tempat, semua kondisi, dalam keadaan apapun. Jangan lepaskan mulut kalian selawat sama Nabi. Sampai sahabat itu memenuhi waktunya 24 jam untuk berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Sehingga Nabi mengatakan, kalau engkau berselawat kepada aku 24 jam kamu selalu berselawat, apa kata Nabi? Allah akan penuhi segala hajat-hajatmu dan Allah akan ampuni segala dosa-dosamu. Masya Allah. Jadi kalau kepingin hajat kita dikabulkan sama Allah, Bu, Pak, selawat yang banyak. Selawat yang banyak. Karena ini hal sesuatu yang mujarrab, kata ulama. Ini sesuatu yang sudah teruji dan terbukti. Kalau kalian istiqamah, mudawamah, terus menerus, tidak pernah berhenti selawat, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian ada, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kendisan ini selawat. Hajat kita akan dimudahkan sama Allah Ta'ala. Dimudahkan sama Allah Ta'ala. Subhanallah. Saya banyak merasakan seperti itu. Ya Allah, luar biasa. Selawat ini luar biasa. Nanti kalau kita sudah diberikan sama Allah Ta'ala segala kebutuhan kita, segala keinginan kita, makin bertambah selawat. Enggak berhenti. Enggak cukup dengan 1000. Ya. Makanya para ulama-ulama dahulu itu kalau selawat itu sehari 25.000 kali. Nikmat, udah gak mau ngelepasin selawat. Ya. Daripada dia ngobrol kesana kemari, ngalor ngidul, gak ada manfaatnya. Ya. Kita ini kalau ngobrol kuat, selawatan, Masya Allah. Ngobrol kuat, selawatan. Kalau enggak gitu diem, jangan diem. Jangan biarkan mulut ini diem. Ketika kita diem terus, jangan diem. Gerakkan mulut ini kepada selawat kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Apa saja sirahnya, apa saja kalimatnya terserah. Mau yang kita baca selawat Jibril, Sallallahu alaihi Muhammad, yang penting mulut ini jangan diem. Bengong, orang lihat ngomong sendiri, biarin lah. Dianggap ngomong sendiri, biarin aja. Kita kalau mau ngurusin orang tuh nggak ada habisnya. Ya, kita kalau mau ngurusin orang nggak ada urusan. Sholawat ini Bu, walaupun niatnya nggak beres, sering saya ulang-ulang. Sholawat ini walaupun niatnya nggak beres, tetap mendapatkan pahala dari Allah. Niatnya nggak beres. Habib, saya sholawat supaya saya dipuji bahwa saya adalah orang ahli sholawat. Nggak apa-apa. Mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena kita berselawat kepada kekasihnya Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wasallam. Selawat ibu bapak sekalian, jangan pernah tinggalkan, terus baca selawat dimanapun kita berada. Nanti kita akan rasakan. Kita akan merasakan hidup ini nikmat, enak. Habib, saya banyak selawat tapi banyak musibah, banyak masalah, banyak problem. Justru problem tersebut akan diberikan jalan keluar lewat selawat.
Jadi jangan dianggap kalau baca selawat kemudian nggak punya masalah. Punya masalah, tapi diberikan kekuatan sama Allah Ta'ala, diberikan kemampuan sama Allah Ta'ala. Segala bentuk kesulitan diberikan solusi, diberikan jalan keluar sama Allah Ta'ala. Kenapa? Selawat yang istiqomah. Selawat itu dunia akhirat bahagia. Dunia akhirat bahagianya. Sering kan saya katakan, orang yang mudawamah selawat, para ulama mengatakan dia tidak meninggal dunia, dia tidak akan pernah meninggal dunia kecuali dia sudah ditunjukkan maq'adahu fil jannah, tempatnya di surga sudah ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Orang yang istiqomah baca selawat, la yamut hatta yara maq'adahu fil jannah, dia tidak akan mati kecuali Allah tampakkan dulu surganya terlebih dahulu. Masya Allah, sebelum mati udah tunjukin surganya, Bu. Berkat selawat kepada Nabi Muhammad. Oh, masuk. Diperbanyak baca selawat. Wa kemudian juga baca daripada surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya, baca 50 marrah, 50 kali setiap malam Jumat atau hari Jumat, 50 kali. Berarti tuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam Mari kita surgakan Indonesia dengan mendukung, mendoakan, berkontribusi dan bergabung dalam gerakan sidang. Solawat ini. Orang yang enggak solawat, enggan solawat disebut bakhil. Orang yang enggan solawat dilaknat. Ngeri enggak? Orang yang duduk bahkan enggak pakai solawat ya, duduknya itu akan menyebabkan dia nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nggak mau banyak-banyak solawat, nasiyah sholat alaiyah, orang yang lupa bersolawat, nggak akan ketemu jalannya ke surga. Jadi linglung, nggak bisa ketemu jalan ke surga. Orang yang dia itu enggan solawat, masya Allah, sekian banyak dalam hadis disebutkan sanksi-sanksinya. Dari situ ulama mengatakan hukum bersolawat bukan sunnah, solawat itu hukumnya wajib. Ini harus diingatkan, solawat itu bukan amalan sunnah, solawat itu amalan wajib hukumnya. Cuman kewajibannya beda-beda. Ada yang mengatakan wajibnya setiap duduk 1 kali. Ada yang mengatakan wajibnya sholat ketika ada tahiyat akhir harus ada sholawat. Ada yang mengatakan wajibnya ketika khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat gak pakai sholawat gak sah, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak diterima oleh Allah, gak diterima oleh Rasul. Walaupun hebatnya luar biasa, tetap tidak sah kalau gak pakai sholawat. Oke. Sekarang pertanyaannya, pernahkah sahabat datang kepada Nabi SAW khusus, ya, secara khusus curhat bab sholawat? Pernah. Hadis tentang pertanyaan sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu datang menghadap Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini doyan sholawat. Ya gitu terjemahan bebasnya. Saya ini suka sekali bersolawat kepadamu. Enaknya kalau saya lagi doa, sholawatnya itu berapa persen? Contoh. Orang doa itu kan disuruh muji-muji Allah, sholawat, terus minta. Misal ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah beri aku mobil, ya Allah beri aku ini, ya Allah, ya Allah, tutup sholawat. Jelas? Nah ini sahabat nanya, enaknya itu sholawatnya berapa persen? Yang diperbanyak sholawatnya, muji Allahnya, atau doanya? Maka Nabi mengatakan, masyi'ta, abduyu, sakarepmu. Kenapa? Karena kalau Nabi bilang sekian, nanti jadi wajib untuk umatnya. Allah, untuk terutama yang nanya itu. Maka sahabat ngomong, ya Rasulullah, kalau 25% seperempat bagian doa saya itu isinya sholawat gimana? Maka dijawab oleh Nabi, masyi'ta, terserah kamu. Wa in zidta fa huwa khairun lak. Kama qala sallallahu. Tapi itu aneh loh ya. Ini ada muji Allah, ada sholawat, ada doa. Ini biar gamblang ya. Ada muji Allah, ada sholawat, ada doa. Berarti sholawat ini sudah dapat 25%. Seharusnya cukup atau enggak cukup? Seharusnya cukup atau enggak cukup? Cukup. Tapi apa Nabi ngomong cukup? Tidak. Terserah kamu. Kalau kamu tambah porsinya, prosentasenya, maka itu lebih baik buat kamu. Sahabat dibilang begitu. Lanjut. 50% ke Rasulullah. 50% sholawat, 25% puji-puji, 25% doa. Misal begitu ya. Apa kata Rasul? Sakarepmu, terserah kamu, abdu yumasyita. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Sahabat terus mikir, jadi tidak yang minta rumah ya. Daftar permintaan banyak nih ya. Rumah, nikah,
kuda, onta, ladang, ya kan? Akhirnya sahabat mikirnya begini, mungkin pujiannya buat Allah dikit gak apa-apa gitu kan, salawatnya udah banyak, permintaannya yang dikurangi titik gitu. Nawar lagi ya Rasulullah, karena dibilang lebih baik tadi itu loh. Kalau misalnya presentasi salawat dalam doa saya itu 75%, yang 25% ini pujian campur permintaan, kira-kira bagaimana? Nabi jawabnya bukan, oh enggak. Nabi mengatakan terserah kamu, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik. Coba kalau kamu cukup Nabi, nanti saya nggak jadi minta. Mau hajat pengen rapi, suruh sholawat tok. Ya, hajat pengen nikah lagi, itu Habib Husain Asri pojok tuh. Ya, Habib Husain Asri itu udah diizinkan istrinya nikah lagi, tapi wajib dengan syarifah. Makanya status WhatsApp-nya pejuang sejati. Sampai sekarang belum ketemu. Berjuang terus. Dia berjuang terus. Hajat pengen nikah lagi, syar'i boleh kan? Boleh. Asal bisa ya. Kalau nggak bisa jangan coba-coba. Jeglek kamu nanti. SK itu syarat dan ketentuan berlaku. Subhanallah. Masih punya hajat banyak. Nabi nawari. Kalau kamu tambah sholawatnya lebih bagus. 75% udah buat sholawat toh ini. Jadi misalnya doa begini. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Misal doanya itu 1 jam. Ya Rabbi sholli ala Muhammadnya itu 45 menit. Terus baru doa. Ya Allah, waghfir wasami man kana adna. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya sahabat karena cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa dan paham, Nabi ini menyarankan tabahono gitu loh ya. Fa in zitta fa huwa khairun lak. Nabi enggak mengatakan zid, hebatnya Nabi Muhammad SAW. Rasul enggak mengatakan tambahin, tidak. Tapi Rasul mengatakan kalau kamu tambahin lebih bagus. Artinya Rasul pengen ditambahin, tapi cara ngomongnya halus. Sahabat ngerti maunya Rasul seperti itu. SAW, ya sahabat langsung jawab, kalau gitu ya Rasul enggak jadi doa. Setiap doa isinya sholawat semua. Gak jadi minta mobil, gak jadi minta nikah, gak jadi minta rumah, gak jadi minta diucapkan, gak jadi. Gak cukup hajat dalam hati. Pokoknya pengen disimpan dalam hati. Ini mulut ya sama jiwa gemuruh bersolawat 100%. Total saya pokoknya kalau habis sholat, habis apapun, doa saya isinya sholawat toh. Belum ada toh. Udah praktek gitu. Ini Ubay bin Ka'ab, belum muncul lagi orangnya. Radhiyallahu anhu. Nabi jawab, "Idzan, kalau betul itu kamu lakukan, apa yang ada dalam hatimu, hajat model apapun diwujudkan oleh Allah Ta'ala." Masya Allah. Dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hebatnya di sini. Kenapa Nabi langsung mengatakan hajatmu diwujudkan oleh Allah Ta'ala? Karena hajatnya dia itu semua dianggap kecil. Yang besar Nabinya Muhammad SAW. Yang besar mengagungkan Rasulullahnya. Yang besar sholawatnya. Yang lain kecil. Yang lain kecil. Sehingga dia cuma ketek dalam hati sebetulnya pengen ini. Tapi nggak ngomong. Sholawatnya jalan terus. Dan itulah yang dipraktekkan oleh para habaib dan para kiai ahlus sunnah wal jamaah. Mengajak santrinya. Mengajak masyarakatnya. Duduk kamu. Gak usah minta apa-apa. Baca nariyah 4.444 kali. Duduk kamu. Gak usah minta apa-apa. Baca mujiah 1000 kali. Yang penting hatimu punya niat pengen sesuatu. Karena hati kan pasti ada keinginan. Duduk kamu baca maulid simtudurat dari awal sampai akhir. Dah gak usah minta apa-apa. Nanti Rasul yang akan memintakan sama Allah. Dan kalau begitu hajatmu kabul, dosamu diampuni. Masya Allah. Keren atau gak keren? Ajib ya. Hajat saya malam ini simple. Buku yang saya jual laku habis. Ini promosi terselubung. Sekaligus terang-terangan. Iya. Boleh dilanjut? Terakhir. Ini saya ambilkan hadis yang kalimatnya asyik, di mana malaikat mendatangi Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, ya Muhammad, Allahumma shalli alaihi, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah berkata, ama tarda an la yusalli alaika abdun min ibadi salatan illa sallaitu alaihi biha asyara. Wahai Nabi Muhammad SAW, apakah kamu tidak senang, apakah kamu tidak ridho, apakah kamu tidak puas? Apakah kamu tidak puas? Kalau ada satu hambaku bersolawat kepadamu, aku akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dan apabila ada satu hambaku mengucapkan salam kepadamu 1 kali, aku akan mengucapkan salam kepadanya 10 kali. Puas nggak? Puas nggak? Maka Rasul menjawab, bala, Rabbi, puas ya Allah, puas ya Allah. Nah, berarti kita tahu yang membuat puas Nabi Muhammad SAW kalau umatnya disolawatin Allah. Betul? Kalau yang buat puas Nabi adalah kalau umatnya disolawatin Allah. Bagaimana agar umatnya kita disolawatin Allah? Kita harus minta Allah bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli, Allahumma sholli. Kita minta pada Allah agar Allah bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kita akan buat senang Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya adalah saya mengajak diri saya pribadi
keluarga saya, anak keturunan saya, pasangan hidup saya, orang tua saya, sahabat teman saya, dan Anda semua dimanapun berada. Mulai malam hari ini, jadikan Indonesia tak pernah sepi dari sholawat. Jangan jadikan rumahmu kuburan, jadikan rumahmu ramai dengan sholawat. Jadikan kantormu ramai dengan sholawat. Jadikan tempat dudukmu ada sholawat. Kamu duduk di restoran manapun, di mall manapun duduk, jangan malu-malu dengan sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Biar setiap tempat di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setiap tempat, kalau sudah di setiap tempat ada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa suatu kaum wa anta fihim, sementara kamu ada di sana. Jadi kalau kita pengen gak dapat siksa, di kita, di mobil kita, di rumah kita, dimanapun, munculkan Nabi Muhammad SAW. Kita bersolawat, siap ngajak keluarganya solawat, siap ngajak dirinya solawat, siap ngajak semua orang solawat. Kalau kita ngajak semua orang solawat, maka mulai hari ini siapkan entah tasbih modelnya seperti apapun. Satu hari minimal saya akan solawat di pagi hari 10, di sore hari 10, karena janji Nabi Muhammad SAW, siapa yang pagi solawat 10, sore solawat 10, dia pasti mendapatkan syafaatku, sabda Nabi Muhammad. Mohon maaf ya saya ngomong begini, mau buka pikiran jenengan, mau buka pikiran jenengan dan semakin buka pikiran saya. Begini loh. Nah kalau udah tahu capek-capek yang dikejar dapatnya cuma segitu. Nah kenapa mau capek-capek kalau ada cara yang nggak capek? Betul kan? Emangnya ada Habib yang nggak pakai capek? Ada. Mau? Solawat itu. Orang yang nggak solawat, enggan solawat disebut bakhil. Orang yang enggan solawat dilaknat. Ngeri nggak? Orang yang duduk bahkan nggak pakai solawat ya, duduknya itu akan menyebabkan dia nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang nggak mau banyak-banyak solawat, nasyaf sholat alaiya, orang yang lupa bersolawat, nggak akan ketemu jalannya ke surga. Jadi linglung, nggak bisa ketemu jalan ke surga. Orang yang dia itu enggan solawat, Masya Allah, sekian banyak dalam hadis disebutkan sanksi-sanksinya. Dari situ ulama mengatakan hukum bersolawat bukan sunnah, solawat itu hukumnya wajib. Ini harus diingatkan, solawat itu bukan amalan sunnah, solawat itu amalan wajib hukumnya. Cuman kewajibannya beda-beda. Ada yang mengatakan wajibnya setiap duduk 1 kali. Ada yang mengatakan wajibnya sholat ketika ada. Beliau katakan tidaklah kalian memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wayukthir, perbanyak. Bukan diperintah ke sholawat. Tidaklah kalian memperbanyak. Makanya kalau di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kenapa pakai fi'il mudhari'? Dikarenakan kalimat ini lil istiqbal, artinya sedang. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak berhenti. Makanya di hadis lain, akhiru sholata 'alan nabi. Ya Allah. Jadi kalau kepingin hajat kita dikabulkan sama Allah, Bu, Pak, sholawat yang banyak. Karena ini hal sesuatu yang mujarrab, kata ulama. Ini sesuatu yang sudah teruji dan terbukti. Kalau kalian istiqamah, mudawamah, terus menerus. Udah gak kuat lihat kalimatnya 7, waduh dia ya amat. Tidak annahum minan nar, maka dia pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin wal hadirat yang saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillah kita sekalian sekarang bertemu di tempat ini dalam rangka membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Mudah-mudahan berkat bacaan selawat ini tempat yang ditempati mendapat barokah. Amin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita udah bersalawat kurang lebih selama 1 jam ya teman-teman. Sudah dapat sekitar 10.000 salawat. Nah, jadi di channel ini kita akan coba salawat, target kita sih 100.000 sehari ya, tapi susah banget teman-teman nyari waktunya, semangatnya itu naik turun terus. Tujuannya apa? Tujuannya ya dengan 100.000 salawat kita akan coba buktikan bahwa kita akan menjadi seorang crazy rich, orang yang punya harta banyak sehingga tidak perlu pusing lagi dalam urusan dunia, dan nanti hartanya akan kita pakai untuk berbagai macam kebaikan, berbagi dengan sesama, membangun masjid, membangun pesantren dan segala macamnya. Jadi kita akan buktikan hadis-hadis tentang salawat, di mana kalau kita bersalawat kita akan mendapatkan segala hajat terkabul dan semua dosa diampuni ya. Jadi channel ini khusus untuk membuktikan, dan yang membuktikan sendiri adalah yang punya kontennya, itu saya sendiri. Saya nggak menyuruh pada teman-teman ayo bersalawat, enggak. Saya akan buktikan kepada saya sendiri, karena dengan adanya konten ini itu seperti menasihati kepada diri saya sendiri supaya saya terus mengupgrade diri dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita umat akhir zaman yang penuh banyak dosa, apalagi amalan yang bisa dibanggakan, apalagi amalan yang bisa kita diterima oleh Allah selain salawat. Begitu mudahnya salawat, tapi tidak semua orang bisa dan diizinkan oleh Allah untuk bersalawat ya teman-teman. Semoga kita termasuk salah satu dari banyaknya umatnya Rasulullah yang gemar bersalawat, sehingga nanti di yaumil akhir kita akan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cukup hari ini 1 jam dulu. Nanti insya Allah malam nanti saya akan lanjutkan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.